morning church. Di musim yang sukar, kita harus menaruh porsi iman dan percaya yang lebih lagi kepada Tuhan. Karena saat kita percaya, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita sedang bekerja. Jika hari-hari ini Anda khawatir, sudahkah Anda menyerahkan kekhawatiran Anda pada Tuhan? Kami percaya rema dan firman yang akan dibagikan di ibadah hari ini memberkati dan menguatkan serta menumbuhkan iman Anda di dalam Tuhan. Have a blessed Sunday, church! Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan satu kali lagi Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh datang berkumpul, beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan. Kami datang dengan hati yang terbuka di hadapan-Mu Tuhan, sebab tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Kau tahu sampai kedalaman hati kami, dan kami mau supaya Engkau menemukan hati kami haus dan rindu akan Engkau. Membutuhkan perjumpaan dengan Tuhan kami hari ini. Kami sangat mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Lebih dari apapun dalam hidup kami, Engkau yang paling kami butuhkan. Kasih-Mu, cinta-Mu yang luar biasa, itu yang menyanggup,kan kami untuk tetap berdiri sampai saat ini. Hari ini, ibadah ini kami peruntukkan untuk Tuhan. Semua yang kami lakukan ini karena kami mengasihi Tuhan. Terimalah pujian, sembah kami Tuhan Yesus. Bertahtalah atas pujian, penyembahan kami. Bekerjalah di tengah-tengah umat-Mu hari ini, sebab kami rindu merasakan jamahan-Mu Tuhan Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari bersama-sama. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Sebab itu tak usah kami takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu Tuhan. Di hidupku. Amin. Pujilah nama-Mu Tuhan, sebab perbuatan-Mu ajaib atas hidup kami. Mari sekali lagi sama-sama katakan, Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
kami buka ibadah ini. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh lihat kiri kananmu, katakan bersoraklah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Woo! Yeah. Dari tempat ini, dari rumah-rumah umatmu ada sorak-sorai dinaikkan untuk Tuhan. Haleluya. Hey, yeah, yeah. Sebab namamu besar. Katakan kau batu karang yang teguh. Kau batu karang yang teguh. Dari bulan, dari benteng dan perisaiku. Amin. Yang menang kalahkan maut. Yang menang kalahkan maut. Penamat yang bangkit dan hidup. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya. 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 Engkau mulia. Haleluya. 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 Engkau dahsyat Tuhan. Dahsyat berkuasa. Bersorak, rasakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan. Amin. Juru selamat, Juru selamat dunia. Engkau satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Engkau juru selamat kami Tuhan. Kau Yesus, Kau Yesus batu penjuru. Dari mula keselamatanku. Oh, kalahkan maut. Penamat, pendamat yang bangkit dan hidup. Mari sama-sama sorakan haleluya. 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 Kekal mulia. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan. Amin. Kau Raja pemenang. Bersorak, mari masyurkan namanya. Oh, Yesus kaulah Tuhan, Juru selamat dunia. Oh, Engkau jalan kebenaran dan hidup. Engkau satu-satunya yang memberikan keselamatan bagi kami Tuhan. Satu-satunya pribadi yang menjamin keselamatan di dalam namanya, itu Yesus. Oh, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat berlindung. Kau kubu pertahanan kami, Engkau pagar tembok kami Tuhan. Allah kami yang kami percayai. Tak usah kami takut, tak usah kami khawatir. Kau agung. Oh, Allah yang perkasa, megah dan berjaya. Namanya Yesus. Amin. Oh, Kau kubu pertahanan kami Tuhan. Yesus Tuhan,
siapkan hatimu, tenangkan hatimu. Mari pandang Dia yang akan memberkati engkau lebih lagi hari ini lewat firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Roh Kudus, jamah hati kami, lembutkan hati kami, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan boleh tumbuh, boleh berbuah banyak, bukan saja menjadi berkat bagi diri kami sendiri, tapi boleh menjadi berkat juga buat orang lain di sekitar kami, supaya kami boleh menjadi contoh, garam, terang di antara orang-orang, jadi saksinya Kristus. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart, healing every heart. I worship you, I worship you. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who
Bapak Ibu saja jemaat Tuhan, katakan there is who you are. There is who you are. Mari akui dengan mulutmu. Akui bahwa Dia Tuhan yang ajaib. Dia pembuat jalan, Dia pembuat mujizat. Oh, Dia buka jalan saat tiada jalan. Oh, Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Sebab Tuhan kita sanggup melakukannya. Oh, tidak ada yang lain yang sanggup menandingi kuasanya. Akui, there is who you are. Oh, there is who you are. Yes, you are, Lord. There is who you are. There is who you are, God. There is who you are, Lord. There is who you are. There is who you are. There is who you are. Yes, there is who you are. Oh, there is who you are. 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 There is who you are, Lord. Hadiratmu memenuhi setiap hati kami. Kami tenggelam dalam hadiratmu, Tuhan. Oh, there is who you are. There is who you are. Yes, there is who you are. Yes, Lord. Oh, mari sembah Tuhan, sembah Dia. Hati kami terangkat, suara kami terangkat, tangan kami terangkat menyembah-Mu, Tuhan. Kami sungguh kagum akan Engkau. Kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu, Yesus. Oh, kami bangga Engkau memilih kami sebagai anak-anak-Mu. Kami bangga karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Tuhan, bahkan Engkau sahabat yang sejati bagi kami. Tak pernah Engkau tinggalkan kami. Engkau tahu apa yang menjadi keperluan, kebutuhan hidup kami. Engkau mencukupkannya menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab itu sudah sepatutnya kami meninggikan Engkau, memuji nama-Mu, menyembah Engkau, Tuhan Yesus. Oh, Engkau terlalu luar biasa bagi kami, Tuhan. Yesus, kami ajaib. There is who you are. Oh, we love you. We love you, Lord. That's why we praise you. Praise the one who has saved me from death. He is God. He is good. Amen. He is Jesus.
Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik. He is Jesus. Praise the one who has saved me from death. He is God. He is good. His name is Jesus.
siap menerima firman-Mu Tuhan. Tegur kami, nasihati kami, sebab itu yang kami perlukan dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, menyembah, dan waktunya ini untuk kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus. Melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke.
Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami bersyukur untuk ibadah online di gereja GBI Kebon Sirih pada hari ini, tanggal 4 Oktober tahun 2020. Kami percaya hadirat-Mu ada bersama kami. Bersuaralah, berbicaralah Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, hadirat-Mu ada bersama kami. Hamba berdoa, sementara firman disampaikan, sembuhkan kami, kuatkan kami, bangkitkan kami. Karena Engkau adalah pribadi yang sungguh luar biasa. Hadirat-Mu ada bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari semua kita katakan, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua, jemaat GBI Kebon Sirih yang disertai oleh Tuhan Yesus. Sebuah anugerah untuk bersama-sama kembali, walau kita sekarang berjumpa masih lewat teknologi, ya kita ada di ibadah online hari ini. Ya, saya berterima kasih pada Tuhan tentunya untuk waktu kehidupan yang masih Dia percayakan buat saya, buat kita semua. Thank you Pastor Herman dengan Pak Pastor Herman Bunyamin dengan semua diaken yang ada tentunya. Ini sebuah kepercayaan untuk saya kembali lagi ada di gereja ini. Nah, tanpa menggurui, tanpa merasa paling tahu, paling pintar, paling bisa, enggak. Saya hari ini ingin sharing buat Bapak Ibu semua soal bagaimana hidup kita itu sebetulnya mengalami apa yang disebut dengan begini, kepenuhan yang datangnya dari Tuhan. Ya, jadi kepenuhannya datang dari Tuhan. Seharusnya kita tidak usah haus lagi dalam kehidupan, ya harusnya, karena kita mengalami kepenuhan. We will never thirst again sebetulnya, ya kita tidak perlu mengalami haus lagi. Kalau saya bilang haus ini bukan soal fisik, tapi ada yang di dalam. Nah, kalau kita membaca Yohanes pasal yang keempat, Bapak Ibu, ayat yang ke-13 sampai ayat 14, kita tahu ini cerita Yesus ada di tempat di Samaria namanya Sikar. Nah, kemudian kita tahu kan bahwa Yesus ketemu dengan seorang perempuan yang mau menimba air. Tapi anehnya dia menimba airnya di siang hari. Waktu itu Yesus duduk di pinggir sumur, hari kira-kira pukul 12 siang. Ya, jadi begini aneh kan. Memang betul pekerjaan wanita di Alkitab itu memang adalah menimba air untuk keperluan keluarganya. Sementara prianya itu di ladang bekerja kan. Tapi biasanya kan wanita ambil airnya itu sore dan biasanya rame-rame kan. Karena wanita kan suka ngumpul sama-sama. Saya kalau lihat ibu-ibu, ya kalau di kafe ngumpul sama-sama. Bahkan kadang-kadang mau ke restroom saja, biasanya satu ke restroom yang lain ikut kan. Nah tapi ini aneh, wanita ini justru siang sendirian. Karena ternyata memang wanita ini sedang mengalami isolasi dalam kehidupan. Seperti sekarang terjadi kan, banyak orang sekarang, ya hampir semua orang lagi diisolasi. Ya maksudnya kata isolation itu begitu populer ya. Tapi kita akan belajar beberapa hal. Ya wanita ini memang punya persoalan, dia punya skandal dalam kehidupan. Tapi kemudian wanita ini mengalami breakthrough yang luar biasa. Nah, waktu Yesus minta air kita tahu di ayat-ayat atasnya. Bahkan yang luar biasa di ayat 4 Bapak Ibu kalau baca, ia harus melintasi daerah Samaria. Kata harus itu berarti nggak bisa tidak. Nah, padahal kita tahu kan, orang Yahudi itu tidak mau melewati daerah Samaria. Kalau dia dari Galilea ke Yudea, ya Galilea ke Yudea atau dari Yudea ke Galilea, biasanya muter Bapak Ibu. Karena buat orang Yahudi konflik sama orang Samaria. Sebab menganggap
daerah Samaria itu daerah yang tidak layak, ya. Sebab kita tahu kan orang Samaria itu adalah orang Israel yang kawin dengan bangsa-bangsa lain. Makanya dianggap tidak layak, tidak kudus. Tapi kata harus di situ itu sebetulnya begini, bahwa itu beban yang Tuhan miliki, ya, untuk kemudian dia membereskan wanita ini yang gambaran kita kan. Bahkan seringkali Yesus juga gambarkan dirinya seperti orang Samaria, misalnya di Lukas pasal 10, ya, sesama yang baik hati, orang Samaria yang baik hati kan. Ya, kita tahu bahwa Yesus pun ditekan oleh orang-orang Yahudi, dia mau dianiaya, ya kan. Nah, waktu Yesus itu mau kembali lagi ke Galilea, dia harus melintasi daerah Samaria. Jadi ada kerinduan memang di sana untuk dia kemudian ada di sana. Nah, setelah Yesus minta air, kemudian wanita ini ngomong, masa engkau orang Yahudi minta minum kepada orang Samaria? Nah, Yesus berkata, ya air yang akan kuberikan itu akan menjadi mata air yang luar biasa. Nah, kita baca. Nah, ini dia ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Percayalah Bapak Ibu, semua air lahiria yang ada di dunia ini bikin kita haus. Ya, coba. Apa saja yang kita lihat di dunia ini tidak pernah memuaskan Bapak Ibu. Ya, barang tidak pernah memuaskan, kedudukan tidak pernah memuaskan. Oh iya, fasilitas tidak pernah memuaskan. Ya, itu hanya bonus saja sebetulnya. Itu hanya fasilitas saja. Tapi seringkali orang mengejarnya itu Bapak Ibu. Padahal itu tidak memuaskan. Yang saya prihatin lagi kadang-kala orang mau dinilai hidupnya dari barang. Wah, dia hebat ya karena barangnya mahal-mahal misalnya. Boleh, saya bukan kemudian berkata nggak boleh begitu orang punya barang. Bukan itu isunya. Tapi please, jangan sampai hidup kita dinilai dari barang. Berarti kita bisa dibeli kan dalam kehidupan. Tapi marilah nilai hidup kita dengan kehidupan yang sesungguhnya. Saya mau orang menilai saya misalnya. Saya tidak mau orang menilai saya, oh iya Pak Rubin itu harganya segitu. Enggak. Saya mau nilai kehidupan saya dengan cara apa? Setia dalam persahabatan, setia di keluarga. Itu nilai yang sesungguhnya dalam kehidupan. Kita jangan diukurnya hidup kita dari barang fasilitas di luar. Tapi nilai kehidupan, kesetiaan, kesucian, kehormatan, ya, punya behavior dalam kehidupan, perilaku-perilaku yang benar dalam kehidupan. Nah, Alkitab berkata begini, ayat yang ke-14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jemaat Kebon Sirih yang diberkati katakan amin. Ya, kata akan itu diulang 2 kali. Minum air yang akan kuberikan, ia tidak akan haus. Sebaliknya air yang akan itu akan menjadi akan lagi. Nah, kenapa kok akan? Ya, karena begini, Roh Kudus waktu itu belum dicurahkan. Yesus kan belum diangkat naik ke surga. Jadi akan. Nah, sekarang ini ada. Jadi air kehidupan ini adalah talking about Holy Spirit sebetulnya. Ini hadirat Tuhan sendiri Bapak Ibu. Wow. Makanya betul, saya sadar kata kuncinya adalah kita mesti minum Bapak Ibu. Nah, saya tahu begini, kita akan minum sesuatu yang orang itu berikan pada kita. Kita kenal orang itu. Misalnya, istri saya buatkan saya minuman. Ya, either teh atau kopi misalnya. Saya akan minum karena saya kenal istri saya. Saya tidak akan sembarangan minum, orang yang memberikan minum pada saya nggak kenal misalnya. Ya misalnya, Pak Herman kasih saya minum, karena saya kenal beliau, saya akan ambil misalnya. Misalnya, Pak HT misalnya, kasih saya minum, ya saya akan ambil misalnya, karena kenal. Misalnya, Pastor Supratman kasih saya minum, saya akan ambil, karena saya kenal Pak Supratman. Atau yang lain, ya kan, Bro Harry misalnya, ya saya akan, karena kenal kan. Nah, saya juga tidak akan minum sembarangan air kan, karena penting buat hidup saya. Nah, Bapak Ibu begini, Yesus yang kita kenal memberikan kita air kehidupan yang membuat kita akan mengalami kepenuhan. Nah, kata kepenuhan itu kan berasal dari kata Yunani namanya arkotoso. Ya, arkotoso itu apa Bapak Ibu ya? Melimpah dalam kehidupan dengan kelimpahan kehidupan yang datangnya dari Tuhan. Nah,
Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita coba merenung beberapa kata ini. Kenapa dalam kepenuhan dengan Tuhan itu penting sekali? Sebab ternyata begini, waktu kita mengalami kepenuhan dengan roh Tuhan, kita ada bersama Tuhan. Oh, orang berkata, apakah artinya bahasa roh kita jadi lebih kenceng, Pak? Boleh. Ya, tapi begini Bapak Ibu, bahwa kalau kita mengalami kepenuhan dengan Tuhan, ya kita mengalami arkotoso, kelimpahan. Yang pertama adalah begini, kita akan menemukan harapan dalam Tuhan. Ya, yang setuju katakan amin. Ada harapan dalam Tuhan. Bapak Ibu tahu enggak, ciri orang yang tangki harapannya hilang, ya tangki harapannya hilang, biasanya begini, ada dua cirinya, yaitu gampang komplain dan selalu sinikal. Ya, jadi kalau saya misalnya selalu komplainan, ngomel terus, sinis sama orang, selalu tidak pernah bisa ngomong yang baik tentang orang lain. Orang lain kurang terus, orang lain jelek terus. Wah, itu tanda saya mulai kurang dalam pengharapan. Ya ngomel, bersungut. Nah, karena begini Bapak Ibu, kalau kita tahu kan wanita ini kemudian mengalami breakthrough, ada terobosan dalam kehidupannya kan. Ya, kita tahu wanita ini kemudian bahkan Yesus itu kan mengajar pada wanita ini 3 pelajaran hebat. Yang pertama kasih karunia, yang kedua worship tentang penyembahan, ayat yang ke-21 dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah dia buka kemesiasannya. Ya kan? Dia berkata wanita ini, guru nanti Mesias akan datang. Aku yang sedang bercakap-cakap dengan kau. Wow. Pada orang yang hidupnya hancur, bayangkan. Hancur hidup wanita ini. Ya, dia sudah punya 5 suami. Yang sekarang ada pada dia selingkuhannya, bukan suami aslinya. Wah, tapi tidak pernah terpuaskan. Dia pikir bahwa seks, dia pikir bahwa kesenangan dunia bisa menggantikan kepuasan. Nggak bisa. Bapak Ibu. Wow. Jadi begini Bapak Ibu, percayalah ada harapan. Kenapa penting Pak Rubin harapan? Harapan penting Bapak Ibu. Ya, saya dapat data dari teman saya. Dia berkata begini, tiap 40 detik di dunia ini ada orang bunuh diri. Jadi sebetulnya kalau kita boleh berpikir logika Bapak Ibu, secara logik ya memang virus seperti virus corona ini kan orang kemudian berpikir banyak yang kena dan mati, tapi ternyata yang sembuh banyak juga Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu ternyata 40 detik, tiap 40 detik ada orang bunuh diri karena putus asa. Ya coba bayangkan. Jadi selama kita ibadah misalnya 1 jam, Bapak Ibu bisa hitung berapa orang yang bunuh diri. Nah ternyata harapan itu penting sekali Bapak Ibu. Sebab begini ternyata, orang bisa kuat tidak makan itu 40 hari. Ya, Yesus puasa 40 hari, kuat tidak makan secara manusia. Saya juga punya teman beberapa yang puasa 40 hari tidak makan kuat. Orang bisa kuat tidak minum 4 hari saja, 4 hari saja. Lebih dari itu bahaya. Orang bisa kuat tidak bernafas 4 menit. Waktu orang menyelam itu tidak menghirup oksigen 4 menit tahan. Tapi ternyata 4 detik kalau orang kehilangan pengharapan, itu bisa kosong dan berbahaya. Nah Bapak Ibu dalam kepenuhan dengan Tuhan, kita ini punya pengharapan yang tak terkalahkan Bapak Ibu. Ya, jadi begini, tangki kasih dan pengharapan kita tidak akan pernah berkurang, percayalah. Makanya saya mau jadi orang yang mengalami fulfill dalam kehidupan. Fulfill, ya fulfill itu lebih daripada sekedar bahagia. Fulfill itu adalah klop gitu ya, klop pas. Jadi kalau nuang air di gelas itu pas begitu tuh, itu fulfill itu. Makanya orang kalau hidupnya penuh dengan harapan, Bapak Ibu kalau kita itu berteman dengan orang yang penuh pengharapan, itu memang lain. Tidak suka mengambil, tapi sukanya memberi. Saya kalau bilang memberi bukan hanya soal uang ya, tapi memberi kekuatan, memberi nasihat, memberi dorongan dalam kehidupan. Coba kita ini kalau ketemu orang-orang yang begitu ngomong, gak enak, pesimis, ya ngerasain, itu paling gak nyaman banget. Ya saya tahu orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tangki kasih dan pengharapannya kosong Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, orang kalau tangki pengharapannya kosong, selalu gampang hitung-hitungan dalam kehidupan. Ya, saya datang ibadah dapat apa ini? Saya berteman dengan dia dapat apa itu? Saya nggak mau begitu. Saya justru belajar. Saya ini berteman misalnya dengan Pastor Herman. Saya bisa memberi apa? Ya mungkin Pak Herman
butuh uang, tapi Pak Herman memerlukan nasihat, kekuatan misalnya. Itu penting apalagi di era seperti ini Bapak Ibu. Yuk saya dorong jemaat GBI Kebon Sirih ini. Tiap kita harus jadi the encourager. Harus menjadi orang-orang yang bisa memberi dorongan pengharapan sekarang ini. Suami berikan pengharapan yang kuat buat istri dan anak-anak. Istri beri harapan yang kuat buat suami. Yuk komunitas sel yang ada, komsel, kul yang ada, saling memberi pengharapan. Di tengah sekarang ini orang kehilangan hopeless sekarang. Orang maksudnya kehilangan harapan, orang hopeless sekarang ini dalam kehidupan. Ya kan? Nah, saya ingin mengajak kita, mari Bapak Ibu, yuk. Ibrani pasal 6 berkata begini, harapan itu seperti sau yang kuat dan aman buat jiwa kita. Ya, Bapak Ibu, kita semua tahu kan, sau itu adalah itu tuh. Waktu kapal kemudian bersandar, dia harus dikasih jangkar supaya tidak berlayar yang tidak tahu arah kan, nanti bisa hilang. Nah, ada banyak orang begini, hilang hidupnya, berlayar tidak tahu arah dalam kehidupan karena tidak punya jangkar harapan yang kuat dalam kehidupan. Jadi kepenuhan dalam Tuhan membuat kita punya harapan yang kuat. Yang kedua Bapak Ibu, nah ini dia. Yang kedua, waktu kita mengalami kepuasan kepenuhan bersama Tuhan, kita akan memiliki apa yang saya sebut begini, damai sejahtera akan memerintah dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya, apa itu damai sejahtera? Kata Ibraninya ditulis kata shalom. Jadi kalau Bapak Ibu dengar kata shalom, sayang sih ya, orang sekarang ngomong shalom jadi kebiasaan. Padahal shalom itu penting. Damai sejahtera Tuhan ada pada kamu. Wow. Bahasa Yunaninya adalah Irene. Irin. Jadi kalau saya dengar orang punya nama Irin, itu damai sejahtera itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, damai sejahtera itu apa sih? Damai sejahtera itu begini, ketenangan dari dalam ketika semua yang di luar sedang bergejolak. Kalau saya gambarkan seperti ini nih, burung yang bertengger di satu dahan, ketika kiri kanannya terjadi hujan badai, dia tetap tenang sambil tertidur di dahan itu. Nah itu kekuatan damai sejahtera itu. Nah ternyata betul, damai sejahtera itu tidak defensif loh. Damai sejahtera itu progresif. Damai sejahtera itu tidak hanya bertahan, tapi bergerak keluar. Makanya tadi yang saya katakan, di mana ada harapan dan damai sejahtera, orang selalu bergerak ke depan. Ya pengharapan tidak pernah membuat kita terlempar mundur ke belakang. Makanya kalau orang ngomel masa lalunya, pahit masa lalunya, pertanyaan saya, ada harapan nggak dalam kehidupan? Karena harapan dan damai sejahtera selalu menggerakkan kita bergerak ke depan, tidak mundur ke belakang. Nah, damai sejahtera itu ternyata memerintah. Ternyata betul Bapak Ibu semua, Yesus itu tidak disebut Raja Iman kan, atau Raja Kasih, tapi dia disebut adalah Raja Damai. Jadi damai sejahtera itu kerajaan loh bayangkan. Itu punya otoritas dalam kehidupan. Wah, makanya damai sejahtera harus memerintah dalam hidup kita. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua. Coba kita lihat Filipi pasal yang keempat. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ya, saya sharingkan ini bukan sok-sokan saya merasa hebat atau apa, enggak. Tapi sebagai hamba Tuhan saya tahu kekuatan saya ada dalam Tuhan. Pengharapan saya ada dalam Tuhan. Damai sejahtera saya berasal dari Tuhan. Damai sejahtera itu bukan produk manusia, tapi produk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi damai sejahtera bukan produk manusia. Makanya damai sejahtera itu continually, tidak pernah temporary. Tidak pernah, kadang damai kadang enggak. Ya ada misalnya ya, toko namanya toko damai. Tapi belum tentu ada damai di situ. Ya kan? Ada perusahaan misalnya namanya Sejahtera Abadi misalnya, tapi belum tentu ada sejahtera di situ. Ya, mungkin yang ada adalah ya apa begitu misalnya. Karena ini bukan produk manusia, tapi produk ilahi datangnya dari Tuhan. Nah, Filipi pasal yang keempat, kalau Bapak Ibu membaca ayat yang ke-6, kita yang suka baca Alkitab pasti tahu. Tapi backgroundnya kan begini Bapak Ibu. Filipi ini ditulis oleh Paulus, dia sudah tua, dia lagi di penjara di Roma. Nah, jemaat Filipi itu support Paulus, karena memang salah satu pelayanan pertamanya Paulus, ya itu adalah Filipi. Ya, kita tahu itu ya. Nah, Bapak Ibu tahu, waktu kemudian dia menulis ini dia sudah tua, tapi Paulus kan matinya bukan mati tua, dia dipenggal kepalanya oleh kaisar kejam dari Roma, namanya Nero. Ya,
Bapak Ibu bisa pelajari itu. Nah, dia berkata begini ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jadi jangan kita khawatir. Khawatir itu jangan, tidak boleh. Karena khawatir itu memperbudak. Khawatir itu orang seperti dicekik tidak bisa bernafas. Makanya orang khawatir susah mengambil keputusan yang benar. Ya, jadi begini, tapi Paulus berkata, kamu harus bersyukur, kamu harus menyatakan keinginanmu dalam doa dan permohonan. Kata permohonan itu petisi kan, itu adalah hak warga kerajaan kepada rajanya. Asal dia warga kerajaan loh Bapak Ibu. Makanya kan damai sejahtera ini adalah produk kerajaan Allah. Ya, raja damai yang memiliki, yang memberikan itu. Nah, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara pikiranmu. Hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Wow. Jadi damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiran. Itu cakupannya tak terbatas, ada di dalam kita Bapak Ibu. Ya kan? Makanya betul, saya mau banget yang di dalam saya harus kuat supaya yang di luar saya tidak bisa kalahkan saya. Itu cakupannya luas itu. Kalau pikiran dan hati kita penuh damai sejahtera, makanya produknya apa? Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Think on, ya kan? Bank in, itu bahasa Yunaninya pakai kata pikirkanlah itu lokisomai. Itu mentalitas itu. Kapan itu bisa kita keluarkan? Ketika ditekan. Itu seperti menabung, bank in begitu, nabung. Ya, Bapak Ibu tahu bahwa orang menabung uang karena uang berharga buat dia. Orang menabung apa misalnya, ya, surat-surat berharga. Itu karena berharga. Nah, kapan itu dikeluarkan? Waktu keadaan membutuhkan. Jadi sekarang dalam tekanan keadaan yang membutuhkan, itu akan dikeluarkan. Karena begini, damai sejahtera memerintah dalam hati dan pikiran kita. Makanya produknya apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan. Itu akan menjadi kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi damai sejahtera akan memerintah di dalam hidup kita Bapak Ibu. Gak usah takut. Ya, dalam kepenuhan Tuhan ada damai sejahtera yang memerintah. Hari ini yang lagi gundah gulana, kuatkan hati saudara. Ada damai di dalam kita. Hari ini yang lagi bingung, khawatir, ada damai dalam hidup kita. Itu kekuatan kita Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga, waktu kita hidup dalam kelimpahan Allah. Karena kita melimpah dari dalam. Ya, Yesus berkata, air kehidupan itu akan menjadi apa? Mata air yang terus menerus. Katakan terus menerus Bapak Ibu. Continually, tidak pernah berhenti. Terus menerus memancar. Sampai kepada hidup yang kekal. Nah, kata memancar di situ adalah menjadi berkat. Jadi kalau kita hidup dalam kepenuhan Allah, karena kita melimpah, argotoso, hidup kita akan memancar keluar untuk jadi berkat. Ya, saya tahu begini Bapak Ibu. Kan di awal saya sudah katakan, orang yang fulfill, orang yang klop, orang yang puas, hidupnya terpuaskan, itu akan gampang berbagi. Ya, hanya orang yang kurang yang selalu mau terima terus. Ini isunya bukan soal orang kaya atau enggak ya Bapak Ibu. Itu isunya bukan itu. Kadang-kala ada orang sudah kaya pun terus maunya menerima, tidak pernah melepaskan. Nah, hari ini sebagai hamba Tuhan saya ingatkan buat Bapak Ibu. Wanita ini yang wanita di Sikar ini di Samaria. Waktu dia mengalami terobosan, apa yang dia lakukan? Bapak Ibu bisa baca ayat 28 sampai 29 nanti di rumah ya. Yang terjadi begini, dia tinggalkan tempayannya. Ya, dia tinggalkan apa yang menjadi prioritas hidupnya untuk memenuhi kepuasannya. Untuk memenuhi hidupnya ternyata tidak memuaskan. Air yang duniawi itu tidak memuaskan. Dia tinggalkan tempayannya, prioritasnya yang dia pikir itu memuaskan dia. Saya nggak tahu tempayan Bapak Ibu sekarang ini isinya apa. Ya, fasilitas kah? Kesombongan kah, pengalaman kah, ya barang kah, ternyata itu tidak memuaskan. Dia tanggalkan itu, dia kemudian begini, pergi ke kota.
Walaupun dia diisolasi, dia tidak takut lagi. Karena dia mengalami breakthrough, dia mengalami damai, dia mengalami confidence. Apa yang dia lakukan? Dia berkata kepada penduduk kota Sikar, aku ketemu Mesias yang memberi damai padaku. Ya, runtuh itu rasa takutnya, rasa malunya. Isolasinya runtuh. Makanya betul, situasi sekarang berubah. Kondisi sekarang mungkin berubah. Tapi prioritas dan misi jangan berubah Bapak Ibu. Oh, situasi berubah. Orang sekarang work from home misalnya. Ya, orang sekarang mungkin ya nggak bisa lagi, sementara ini nggak bisa lagi ngumpul-ngumpul banyak misalnya. Situasi, kondisi berubah. Tapi prioritas, kehendak Tuhan, misi tetap tidak berubah. Dia beritahu pada orang sekotanya, aku sudah menemukan jalan kehidupan. Kota berubah. Karena kalau baca ayat-ayat berikutnya di Yohanes 4. Samaria, terutama Sikar dilawa Tuhan. Bapak Ibu, bayangkan. Dari orang yang tadinya zero menjadi hero, bayangkan. Dari orang yang tadinya jadi victim, tapi menjadi warrior, menjadi petempur luar biasa untuk memberitakan kemesiasannya Yesus. Orang yang puas akan berbeda. Nah, orang seperti ini, orang yang mengalami arkotoso, itu adalah orang yang menemukan passionnya Tuhan. Ya, passion itu apa sih? Passion diterjemahkan dengan kata ini semangat. Passion itu begini. Sesuatu yang aku suka, aku kejar sampai aku dapat. Itu passion katanya. Tapi kalau kita tahu terjemahnya bahasa Inggris kuno, Old English kan, kata passion itu sebetulnya kan identik dengan kata suffering, penderitaan. Makanya Mel Gibson bikin film Passion of Christ, itu kan penderitaannya Kristus. Apa itu sebetulnya? Adalah ini dia. Kita menderita bukan untuk lagi kepentingan kita, tapi untuk kepentingan orang lain. Karena begini, kita sungguh-sungguh sudah mengalami kepuasan dari dalam. Kita akan bagikan apa yang menjadi kepuasan itu. Saya misalnya kasih contoh. Saya itu kalau makan di satu tempat, makanannya enak, saya akan beritahu teman-teman saya. Ya, makanya kadang-kadang ada beberapa orang bikin restoran, undang saya. Enak gak Pak Rubin? Ya, enak, saya akan kasih tahu ke teman-teman saya. Atau saya juga akan bayar harga. Saya akan beli makanan dan kemudian saya akan kasih ke orang-orang yang saya tahu suka makanan ini. Supaya dia ikut rasakan juga. Hal yang sama Bapak Ibu. Kalau kita mengalami kepuasan, kita tidak akan diam diri. Kita akan membagikan kepuasan kita buat orang-orang yang ada di sekitar kita Bapak Ibu. Nah, saya dorong Bapak Ibu, yuk. Orang jelas kalau punya kepuasan, dia tidak akan kepahitan dalam kehidupan. Tidak akan mengalami bitterness. Ini sekarang kalau pandemik ini pasti dalam anugerah Tuhan kita bisa lewati. Pertanyaan saya, kita akan tetap bitter atau akan jadi better, akan berbeda. Yang berikutnya lagi, orang kalau puas Bapak Ibu akan gampang gratefulness kan, bersyukur dalam kehidupan. Makanya bisa bagikan itu untuk orang-orang lain. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, yuk alami kepenuhan di dalam Tuhan. Saya ingin berdoa buat kita semua. Mari boleh tutup mata di rumah masing-masing. Taruh tangan di dada kita berdoa di hadapan Tuhan. Horapa sekete karapapapa, kandarapapapapa. Kuatkan umatmu Tuhan, berkati umatmu. Kami tahu bahwa ada kepenuhan Tuhan di dalam kami, yang membuat kami tetap kuat dalam kehidupan. Berkati umatmu, sembuhkan umatmu. Hamba bersyukur untuk semua kebaikanmu yang sungguh luar biasa. Terima kasih untuk apa yang kau sudah sampaikan. Yang lemah dikuatkan, yang dahaga dipuaskan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dalam acara Ku Menyembah, pukul 5 pagi via Zoom. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom, dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Untuk ibadah online minggu depan,
Hari Minggu 11 Oktober 2020, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Indri Gautama. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom, seri Tahun Baru Yahudi 2, dengan tema Simbol Perayaan Yahudi dalam Kekristenan. Hari Rabu, 7 Oktober 2020, pukul 6 pagi. Bersama narasumber Pastor Aruna Wiryo Lukito. Dengan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini, Anda dapat memberikan persembahan umum, persembahan syukur, dan persembahan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan, scan QR Code yang tertera di layar, masukkan nominal yang diinginkan, klik OK atau lanjutkan atau confirm, dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat, Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo dan keempat Wakil Gembala Sidang, Gembala Rayon, Gembala Cabang GBI Kebon Siri, dan gembala-gembala kul lainnya Tuhan, agar Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat GBI Kebon Siri dan semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberikan hikmat dan segala usaha dalam segala usaha dan pekerjaannya di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, dan Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda generasi Yeremia, agar Tuhan bangkitkan mereka menjadi terang bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami pun berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan. Tuhan pulihkan Tuhan dari COVID-19 ini Tuhan, dan ekonomi akan bangkit kembali dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami pun tidak lupa berdoa untuk pemerintahan kami ya Tuhan, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri Tuhan, gubernur, bupati, bahkan sampai ke kepala desa ya Tuhan. Tuhan pimpin pemerintahan kami ya Tuhan dengan hikmat-Mu ya Tuhan, dan agar pemerintahan kami dapat dijalankan dalam takut akan Tuhan. Dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan akan turun atas Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita dan siapkan hati kita untuk menerima berkat Allah. Jemaat GBI Kebon Siri yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus,
Terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan yang sempurna bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara-saudara di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Sampai berjumpa kembali di ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we see, how great is our God. Sing, how great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we sing, how great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we sing, how great is our God? And all we sing, and all we sing, how great, and all we sing, and all we sing, how great, and all we sing, how great, and all we sing, how great, amen, is our God. Haleluya, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, memuji, menyembah nama Tuhan, bahkan sudah menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini dan pertemukan kami di minggu-minggu yang akan datang. Untuk sama-sama kami boleh menyatukan hati beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari engkau yang sungguh bersuka cita sudah beribadah hari ini. Mari sama-sama katakan, amin.